Islam, Islam. Islam. Oke, silakan bro. Mau tanya terkait denominasi di dalam Kristen. Saat ini yang saya tahu itu setelah baca-baca total ada 4 ya. Dan itu ada perbedaan di dalam jumlah surat yang diyakini di setiap denominasi ini. Boleh tolong dijelaskan nggak gimana itu, bro? Yang perlu menjelaskan secara detail karena kamu telah mengklaim kamu telah membaca, coba jelaskan dalam pembacaanmu yang telah kamu baca itu 4 denominasi itu apa saja, kemudian yang dimaksud dengan surat yang berbeda itu surat apa? Silakan. Nggak terlalu detail sih, tapi setahunya itu cuma sampai di apa total denominasi kan ada Ethiopia yang paling banyak tuh suratnya kalau nggak salah dari sekitar 80-an. Terus ke Katolik ya, Katolik, Ortodoks sampai Protestan. Itu awal ini ingin tahu secara historical akademik saja sih. Gitu. Secara historis yang kamu baca aja historis. Ethiopia itu apa yang kamu maksud? Ethiopia itu negara loh. Iya, denominasi Kristen Ethiopia Itu gitu. bukan denominasi yang kamu pahami, denominasi itu apa? Ethiopia yang kamu maksud mungkin Ortodoks Tewahedo, ya. Hmm. Jadi gini, Oh, gereja mengizinkan kanon secara yurisdiksi lokal mereka. Orang Ortodoks Ethiopia menganggap kitab Enoch bagian dari kanon kitab suci, tetapi itu sekali lagi tidak mempengaruhi dogma ajaran yang mendasar. Mengerti nggak? Dogma kalau kamu pertanyakan yang kamu maksud empat denominasi, itu berpegang pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Pengakuan iman rasuli, ya. Ngerti? Trinitas, Tritunggal. Yes, Trinitas. Hmm. Iya, begitu. Memiliki sakramen-sakramen dalam gerejanya. Mengerti? Dan kalau kamu maksudkan kepada saudara-saudari kita yang terpisah, yaitu dari teman-teman Protestan, komunitas gereja Protestan, kalau kamu baca lagi, melakukan pembacaan kamu yang lebih mendalam lagi, kamu akan menemukan bahwa sudah beberapa tahun, sudah puluhan tahun, gereja Katolik menjalin dialog dengan teman-teman komunitas gereja Protestan yang menghasilkan bahwa komunitas gereja Protestan sepakat dalam waktu yang dekat akan terjadi reunifikasi, yaitu persatuan kembali mereka dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Begitu juga dengan gereja ortodoks. Begitu. Jadi bukan karena perbedaan surat yang menjadi kemudian masalah. Kenapa? Itu kanon lokal. Tidak menjadi masalah. Mengenai dogma-dogma ajaran inti yang harus kemudian kita perhatikan. Contoh, ketika kemudian ada yang mengatasnamakan dirinya Kristen tetapi menyatakan Yesus adalah Allah Bapa, itu sudah sejelas anatema. Ya, mengerti? Jadi ketika berbicara mengenai ajaran, yang inti itulah yang dikatakan oleh gereja Katolik mengenai sakramen baptisan, mengenai komuni ekaristi, mengenai dogma Allah Tritunggal Maha Kudus, mengenai hal-hal lainnya. Ya, begitu. Oke, siap, siap. Gitu, Penjelasannya. bro. Nah, Ada lagi? ini sih terkait penggunaan kata Allah yang ada di dalam Alkitab Bible. Setahu kan dalam bahasa Aramaik itu untuk bahasa Aramaik kan yang digunakan oleh Yesus kan. Itu kan dia menggunakan memanggil Tuhannya kan Allah. Tapi kalau ada pandangan lain boleh dikoreksi, bro. Tapi ini bertanya dari sudut pandang Bro Joseph sebagai Kristen, kenapa di Alkitab Bible ya, khususnya Bible, Bible yang ada di Indonesia terjemahannya menggunakan kata Allah. Allah yang di sini yang dimaksud ALL, AH, yang dimana itu kan penggunaan eh, dari bahasa Arab gitu. Walaupun memang di Arab sendiri, Jazirah Arab untuk Kristen Arab pun pasti mereka menggunakan Allah karena memang daerahnya Arab. Tapi kita di Indonesia khususnya di Bible kan gitu kenapa ada Allah mungkin ada penjelasan nggak kalau dari sudut pandang Bro Yosef sebagai Kristen gitu ini mencari POV baru aja sih. Oke, satu. Yesus nggak hanya berbicara bahasa Aram. For your information, Yesus juga berbicara bahasa Latin. Karena pada saat Tuhan Yesus hidup di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi yang menggunakan bahasa resmi Latin. Can you imagine if, ya, jika Kekaisaran Romawi menguasai Yudea, Samaria, dan sekitar wilayah Israel pada saat itu. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Latin. Bisa dijadikan bukti salah satunya adalah ketika Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan. Ketika Kaisar
Pada saat itu Pontius Pilatus memerintahkan untuk memasang palang di atas kayu salib. Apa yang tertulis di situ? Ada bahasa Latin. In re Yesus Nazarene Rex Iudarium. Itu bahasa Latin. Artinya apa? Yesus orang Yahudi, orang Nazaret, Raja Yahudi. Itu bahasa Latin loh. Dan ketika itu pula Yesus berbicara kepada Pontius Pilatus dibawa kepada mahkamah agama. Apakah Pontius Pilatus berkenan untuk menggunakan bahasa Ibrani? Bahasa Latin, karena itu bahasa resmi Kekaisaran Roma. Ya, kemudian tidak hanya bahasa Latin, bahasa Aram. Yesus juga berbahasa Yunani, karena pada saat itu Yunani menjadi lingua franca. Tahu lingua franca gak, bro? Apa? Kalau di kita, lingua franca yang sekarang adalah bahasa Inggris. Bahasa internasional maksudnya. Yes. Maka pada saat penulisan Alkitab, jangan kamu kemudian, oh Yesus itu bahasa Aramaik, harusnya tulisan ke Alkitab bahasa Aramaik. No. Bahasa Yunani. Jangan seperti orang yang ahistoris. Jangan seperti orang yang buta sejarah. Buta huruf gak apa-apa, kita maklumi. Kalau buta sejarah itu sangat fatal. Di zamannya Yesus, Yunani itu menjadi pusat peradaban. Makanya bahasa Yunani menjadi lingua franca. Bahasa akademis, bahasa yang mudah, dan pada saat itu banyak orang yang memakai. Jadi ketika orang-orang membaca kitab suci dari para rasul, jangan kamu pertanyakan, kok para rasul ini kan orang Yahudi, kenapa mereka bisa baca Yunani? Ya kan para rasul bukan buta huruf, mereka mengerti, mereka belajar. Kita tahu murid-murid Yesus ada yang pemungut cukai, ya kan? Sekalipun nelayan, mereka bukan sekali lagi orang yang tidak terpelajar. Mereka orang Yahudi, mereka terbiasa untuk mempelajari segala sesuatu. Apalagi sekali lagi yang menguasai pada saat itu adalah Kekaisaran Romawi. Pengaruh-pengaruhnya banyak, dan wilayah yang Yesus lewati, Yudea, Samaria, Nazaret, dan seterusnya, di wilayah Israel, itu wilayah orang-orang yang berkumpul dari negara-negara dan kebudayaan yang berbeda. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, kita lihat ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus, ketika para rasul dikisahkan dalam kisah para rasul berkumpul, tercurah Roh Kudus di atas mereka. Di situ kan tertulis, orang-orang dari segala bangsa berkumpul. Ada orang Arab, ada orang Yunani, ada orang Asia, ada orang Pamfilia, Kilikia, dan seterusnya. Dan para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Mengerti nggak maksud saya? Jadi sekali lagi jangan kemudian kamu menutup mata terkait bagaimana penulisan Alkitab itu. Itu satu, mengenai penulisan Alkitab. Ini siapa yang bilang ditanya lain jawabnya lain? Dani, kamu namanya Dani Modeon maksudnya, Pak Dani. Nggak ngerti kalau misalkan saya membahas itu satu persatu dulu. Dan harus kronologis, nggak bisa instan. Ya, ngerti Islam. Jangan bawa ajaran kalian ke sini, apa-apa instan. Oke, yang kedua, mengenai penggunaan kata Allah, kamu permasalahkan kalau Kristen Arab pakai kata Allah, saya tahu karena memang itu Jazirah Arab, bahasa mereka Arab. Ini kan Indonesia. Apakah kamu pernah belajar bahasamu sendiri, sejarah bahasamu sendiri? Apakah kamu tidak tahu apa yang disebutkan dengan penyerapan bahasa? Memang kamu pikir bahasa Indonesia tercipta begitu saja ketika nenek moyang bangsa kita itu sedang duduk-duduk diam? Tidak, semuanya itu terserap. Makanya kamu pernah nonton nggak konten-konten TikTok yang ada kemiripan bahasa kita dengan orang-orang Filipina yang menggunakan bahasa Tagalog? Ya itu karena kan Nah, itu dari bahasa Melayu. itu diserap. Iya, itu pengaruh. Itu namanya kata serapan, bro. Ketika Allah menjadi bahasa Indonesia, Allah kamu sebutnya dalam pronouns Arab, itu sudah selesai, itu diserap bahasa Indonesia, semuanya sah memakai. Memang ketika kamu bilang sembahyang, apakah itu bahasa Indonesia? Tidak, itu bahasa Sanskerta. Sembahyang. Hyang itu artinya Tuhan. Bagi teman-teman kita yang menggunakan bahasa Sanskrit, siapa yang menggunakan bahasa Sanskrit? Agama apa? Hindu, Buddha. Apakah kemudian ketika kita menyebut sembahyang, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha semuanya protes? Yang pakai itu cuman kami. Enggak ada. Begitu Islam. Jadi jangan kalian itu kemudian mengembalikan sifat sporadis yang sudah selesai ketika bangsa ini berdiri dengan atas nama persatuan. Bahasa Indonesia yang sudah diserap jangan lu pakai.
Ini makanya saya bilang ya, ketika Anda menuduh orang Kristen agama penjajah, Anda yang berbuat seolah-olah Anda penjajah karena berusaha untuk memecah belah dengan politik divide et impera. Dengan daerah, ini punya saya, ini harusnya saya, ini bahasa kami. Enggak. Semua sudah menjadi bahasa Indonesia yang resmi dipakai oleh semua bangsa Indonesia. Jadi mau pakai Allah, mau pakai debata, bahkan kalau teman-teman orang Batak ada syair, ada lagu untuk Tuhan, Sombama Debata Jehovah, itu sah. Mereka mau pakai Tuhan Allah, itu sah. Nggak ada lagi yang mempermasalahkan. Indonesia sudah merdeka dari 70 tahun lebih yang lalu. Masih mempermasalahkan bahasa milik kami. Ini bro, kamu harus banyak belajar ya. Sekali lagi, penggunaan kata Allah itu tidak berpengaruh pada iman kami atau bahkan iman kamu. Karena seharusnya kalau kamu mempunyai otak dan logika, hati nurani juga, Tuhan itu tidak perlu kita sandangkan nama. Ya itu setuju bro, karena kan Ya, ini karena Tuhan itu satu-satunya, betul nggak? Yang satu-satunya itu tidak perlu kamu berikan nama, karena yang perlu diberikan nama itu yang jumlahnya banyak. Contoh, manusia jenisnya memang manusia sama. Saya, kamu, 1.200 orang di sini manusia. Tetapi untuk membedakan kita, karena kita bukan the only one itu, kita punya nama. Kita punya DNA yang berbeda-beda. Betul nggak? Nama saya Joseph, nama kamu Adriel, nama yang itu namanya Agnes, namanya Tompel, namanya ini. Itu karena kita bukan satu-satunya. Kalau kamu memikirkan bagaimana Islam memaksa bahwa Allah adalah nama Tuhan mereka dan hanya mereka yang berhak untuk memakai karena itu nama Tuhan, wah, kamu sedang menistai firman Tuhanmu sendiri yang mengatakan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Dia. Kalau tidak ada yang serupa, harusnya Tuhanmu nggak perlu diberi nama, karena yang diberi nama hanyalah makhluk. Betul nggak? Ketika kamu punya anak, anakmu baru lahir, bagaimana supaya dikenal oleh banyak orang? Diberi nama. Karena kalau nggak dikasih nama, bingung kita kenalinnya. Ini siapa namanya? Ya nggak usah saya kasih nama. Nah, ngerti Islam. Jadi kalau misalkan kamu sok-sokan menantang atau bahkan mengajak saya diskusi sama Donditan, coba Donditan itu yang memaksa bahwa Allah itu nama Tuhan kalian, coba suruh mikir hal yang ini. Nyampe nggak otaknya? Begitu, ini bro. Adriel. Oke, clear. 1.1 clear dari penjelasan terkait penggunaan bahasa yang digunakan oleh Yesus. Tadi ada 3 kan tadi. Oh, poin 2 kurang datanya. Sorry, gue lupa. Data yang kedua, ketika kamu mau nanya data, saya juga tadi bawa data sebenarnya bahwa Allah itu kata serapan, termasuk kata sembahyang dan seterusnya. Kalau kamu mau bawa data dalam versi Islam sendiri, karena memang Islam kurang suka dengan data di luar daripada Islam, coba kamu baca Sibawaih. Apa yang dikemukakannya mengenai kata al-ilah yang kamu bilang itu asal usulnya dari kata Arab, no, never. Al-ilah itu dari bahasa Semit kuno, dari rumpun bahasa Semit kuno, dari bahasa Ibrani Eloah. Itu diakui loh. Di dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara, asal usul kata Allah itu ternyata setelah terlebih dahulu dalam rumpun Semit kuno itu ada di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, Eloah, Al-Ilah. Bahkan Sibawahi menyebutkan sebagai Al-Ilah, dan itu diikuti oleh salah satu ulama besar. Siapa? Ibnu Taimiyah, yang mengutip kata Al-Ilah. Itu datanya. Kamu mau bantah silakan, pakai data juga. Kalau kamu merasa tidak masuk di kamu mungkin kurang banyak baca dalam literatur Islam sendiri. Bahkan dalam Islam sendiri, tidak semua ulama sepakat Allah itu bukan turunan kata atau memang sananya dari sananya. Tetapi ada beberapa ulama, bahkan banyak sebagian besar ulama-ulama yang terkenal seperti Ibnu Taimiyah itu menyatakan dari kata turunan, ada asal usulnya. Ngerti? Kalau ada kata asal usulnya berarti tidak ori. Ngerti nggak maksud saya? Kalau ada asal usulnya, ada kata keturunan, itu namanya bukan ori. Sedangkan Tuhanmu katanya al-awal wal akhir, yang awal dan yang akhir, tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Kalau misalkan tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, harusnya namanya sebelum kekekalan sudah ada. Tetapi kalau dikatakan Allah itu punya turunan kata, berarti ada permulaan sebelum menjadi Allah kata tersebut. Ya sudah, berarti itu bukanlah nama Tuhan yang asli. Kamu cari lagi. Oke. Silakan.
Eh, Pertanyaan selanjutnya, boleh Mm-mm. nggak Boleh. mengenai Tritunggal? Karena sampai saat ini masih belum masuk di pikiran saya nih mengenai memahami Tritunggal. Entah mungkin ada penjelasan yang lebih detail. Karena kan ada satu kejadian yang dimana saat Yesus dibaptis, di situ ada tiga sosok ilahi yang muncul. Maksudnya si Yesus sendiri saat dibaptis, terus ada Roh Kudus yang sedang menjadi merpati, kalau buruk merpati ya, sama Tuhan yang ada di apa alam semesta itu. Berarti kan ada tiga sosok hadir gitu. Itu gimana tuh penjelasannya? Ya simpel, kamu memahaminya tiga pribadi itu dalam satu kesatuan. Itulah Allah Tritunggal Maha Kudus, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ketika Tuhan Tapi ada Yesus ke tiga tuh surga, di saat yang ya bersamaan ada memang tiga. Tritunggal itu berbicara berapa? Tunggal, tri artinya apa? Tiga. Terus yang kamu permasalahkan apa? Kenapa ada? Tapi kan dibilang satu katanya. Ya memang satu kesatuan. Kenapa kamu bilang sulit? Ketika kamu memahami analogi yang seperti manusia, handphone yang terdiri dari beberapa komponen tetapi tetap hanya ada satu handphone dan seterusnya, itu dapat dimengerti. Kenapa Tuhan Allah yang menyatakan dirinya melalui tiga pribadi yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat pisahkan, kamu pikir nggak masuk akal? Karena kamu sedang memisah-misahkan secara nggak langsung. Kamu maunya Allah itu harusnya terpisah. Kalau satu ya satu seperti hidung saya. Nggak ada hidung saya bisa diduplikat, makanya satu. Terus berarti Tuhan yang masuk akal menurutmu disamakan dengan hidung atau disamakan dengan alat kelamin yang hanya satu. Tidak mungkin ada dua duplikat, tidak mungkin ditigakan. Mohon maaf ya. Mengerti nggak sampai di sini? Segala sesuatu yang berbicara mengenai Allah, teologi, itu tidak akan mungkin bisa dipahami begitu saja. Bahkan ketika saya berbicara terus terang selama 1 jam di sini. Oke, Sekali lagi ya, perlu diluruskan juga ketika kamu membangun narasi bahwa saya sampai dengan detik ini masuk akal. Kami orang Kristen tidak mempunyai kewajiban apapun dan kami tidak mempunyai beban apapun untuk memberikan bahwa kami harus menjelaskan kepada kalian sampai kalian paham. Kalau kalian paham, yang namanya kalian paham mengenai Allah, itu sama saja kalian mendiskreditkan Allah kami. Karena Allah kami itu maha segala sesuatu, melampaui segala sesuatu. Konsekuensi logisnya ketika kamu menyampaikan bahwa Allah itu dapat diterima dengan akal, maka Allahmu itu sebesar akalmu. Karena kita tahu bahwa segala isinya dunia ini bahkan masih banyak hal-hal yang di luar nalar, di luar akal. Masa tiba-tiba masih ada beberapa hal di luar akal, tiba-tiba Allah masuk ke dalam akal, berarti Allah lebih kecil daripada hal-hal yang masih di luar akal tersebut, mau nggak mau. Makanya saya selalu bilang, jangan orang Kristen merasa insecure ketika ada orang Islam mengolok-olok kamu dengan Allah Tritunggal dengan mengatakan nggak masuk akal, justru bangga. Kenapa? Sedari mula ketika kamu menyatakan, ketika kamu mendengar mereka mengklaim Allah mereka masuk akal, ya sudah, selesai, terima Allah mereka buatan akal mereka. Loh, iya, sekarang saya tanya sama teman-teman. Segala sesuatu yang diterima oleh akal manusia adalah segala sesuatu yang memang manusia mengerti dan secara nggak langsung mereka yang membuat itu. Contoh, saya ingin supaya bagaimana saya memahami sesuatu, maka saya harus membuat sesuatu itu menjadi saya pahami. Paham nggak sampai di sini? ya, ya lanjut. Ya sudah. Jadi kalau misalkan mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus sampai kapanpun kamu tidak dapat memahami, makanya Santo Agustinus mengatakan jika kamu memahami Allah, dia bukan lagi Allah. Pemahaman mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus, seperti yang kamu tadi katakan di dalam di dalam suatu ayat, di dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Sang Pembaptis, Sang Perintis, Tuhan Yesus keluar dari dalam air, kemudian terdengarlah suara dari langit dan turun burung merpati, yaitu Roh Kudus. Terdengar suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa yang kamu permasalahkan? Memang itu tiga pribadi dalam kesatuan hakikat. Makanya ketika Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus tidak sendirian. Justru disitulah pernyataan semakin tegas Allah yang dalam kesatuan yang esa itu terdiri dari tiga pribadi. Ketika Tuhan Yesus juga memberikan suatu penjelasan kepada orang-orang Yahudi di dalam Yohanes 5 ayat 19. Coba saudara baca. Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan berapa ini satu perikopnya, bentar. Sampai dengan ayat satu perikopnya itu sampai dengan ayat ke-47. Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Itu perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Anda tahu nggak kenapa Tuhan Yesus di dalam perikop itu berbicara mengenai kesaksian Sang Bapa? Kenapa?
Karena dalam hukum Taurat, ketika orang memberikan kesaksian, tidak akan valid kesaksian itu jikalau kesaksian hanya pembuktian atas klaim dirinya. Makanya Tuhan Yesus berbicara dalam Yohanes 5 ayat 19, perhatikan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Perhatikan, Yesus menyebutkan pribadi Bapa, seolah-olah apa yang dikerjakan Yesus dikerjakan juga oleh Sang Bapa. Karena dia utusan kan? Ya, karena dia utusan. Tapi pertanyaan saya, ketika Allah Sang Bapa menciptakan langit dan bumi, kemudian kamu mendengar Yesus mengatakan apa yang dikerjakan Allah Bapa dikerjakan juga oleh Yesus. Ketika Bapa menciptakan langit dan bumi, kamu terima nggak Yesus juga menciptakan langit dan bumi? Enggak, karena kan itu berbicaranya Nggak bisa. Jangan dengan asumsimu sendiri. Ingat pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus bilang apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Yesus tidak memberikan pengecualian. Tidak ada kata-kata Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 47 kecuali menciptakan, kecuali memberikan hidup. Enggak. Yesus memberikan pernyataan jelas. Apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Yesus. Buktikan aja sendiri, Yohanes 5 ayat 19 sampai dengan 47. Kamu plototin, kamu scroll. Tidak ada di situ tertulis pengecualian. Dikatakan dengan jelas apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Yesus. Berarti secara keseluruhan. Jangan kamu sangkali, oh itu hanya utusan. Saya tidak pernah menyangkali Yesus itu utusan Bapa. Tapi perhatikan, ketika Islam memahami kata utusan, yang mereka pahami adalah sebagaimana Allah mereka mengutus Muhammad mereka. He can do nothing. Betul nggak? Without Allah, Muhammad can do nothing. Betul nggak? artinya kan berserah diri kepada Betul, kita berserah yang diri. Tuhan Even, satu. saya belum selesai. Even if, jikapun dia submit to your Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, how come Allah never, tidak pernah menyelamatkan dia ketika dia sampai dengan akhir hayatnya merasakan hal yang begitu luar biasa menyakitkan. Kalaupun dia menyerahkan diri kepada Allah, Yesus, kamu perhatikan Yesus. Kamu perhatikan bagaimana Yesus yang kamu samakan dengan Muhammadmu. Ketika kamu samakan sama-sama menyerahkan diri karena dia Muslim. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kemuliaan, Allah Bapa memberikan kemuliaan kepadanya. Selesai dia menyelesaikan karya keselamatannya di kayu salib, Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut apa yang ada di langit dan di bumi dan di bawah kolong bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus. Itu yang Allah Bapa berikan kepada Sang Putranya yang tunggal. Kemuliaan itu. Makanya ketika berbicara tentang pekerjaan itu tadi, ternyata pekerjaan yang Yesus lakukan termasuk misi keselamatannya, itu pun Allah Bapa berkenan kepadanya. Makanya kamu lihat, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang menyalibkannya? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus mengampuni mereka. Ketika Yesus pernah berbicara dalam Injil Yohanes, Injil Matius tentang kehendak Bapa di surga, apa yang dikehendaki Bapa di surga? Pengampunan. Sama nggak Yesus mengerjakan apa yang Bapak lakukan? Sama. Kurang bukti apa lagi? Omongan Yesus itu konsisten bro. Dari awal sampai akhir. Nggak pernah inkonsisten. Nggak pernah tiba-tiba di tengah jalan layan sendiri. Bukan, ini bukan ajaran yang ada dan muncul di abad ke-7. Apa yang Yesus lakukan itu menggenapi. Dan apa yang Yesus lakukan selalu tergenapi. Ya. Tapi kan ini bukan ajaran Yesus untuk Tritunggal ini. Kata siapa? Bukan ajaran Yesus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tadi sudah jelas Matius 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19 tadi sudah jelas. Ada pribadi Bapa dan pribadi Anak. Pribadi Roh Yesus. Kudus belum ada. Roh Kudus belum ada. Yohanes 16 baca. Mau saya bacakan Yohanes 16 buat kamu. Mau saya bacakan Yohanes 16. Yohanes 16 ini yang buka juga. Yohanes 16 ayat 20. 3, 24, 25. Kita baca. Ya. Kita baca 23 sampai Hah? 23 sampai 25. Ya.
Saya bacakan ya, nanti masih ada ayat berikutnya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Perhatikan, itu semakin menguatkan posisi Yesus yang sehakikat dengan Allah Bapa, sebab Allah Bapa memberikan kepada mereka apa yang mereka minta di dalam nama Yesus Kristus. Karena nanti kamu baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11, di situ para rasul akan memberikan keterangan yang jelas seperti apa yang Yesus katakan, bahwa hanya ada satu nama yang memberikan keselamatan dan tidak ada nama lain selain daripada nama yang telah diberikan Allah Bapa kepada kita. Berarti sebagai perantara, bro. Kenapa? Ayat 23 sebagai perantara antara manusia dan Allah. Karena kan dia Betul, bilang kalau kamu ngomongin Yesus sebagai perantara kita kepada Allah Bapa di surga, betul. Karena memang Yohanes 1 ayat 18 pernah dituliskan oleh Rasul Yohanes yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Tidak pernah seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nggak bisa kalau misalkan hanya langsung kepada Allah Bapa. Sama seperti dalam Islam. Nih, saya mulai comparing sama kamu. Karena kamu sepertinya sulit memahami tentang konsep perantara. Di dalam Islam, ada yang namanya konsep goyibul guyub. Ada yang namanya konsep wahdatul wujud. Kamu tidak akan memahami Allahmu yang goyibul guyub kalau tidak ada wahdatul wujud Tuhanmu. Wahdatul wujud dalam Tuhanmu itulah Nur Muhammad. Yang dipahami oleh Islam yang menjadikan salah satu alasan kalian merayakan Maulid Nabi. Sehingga kalian merasakan ruh Nabi kalian hadir di tengah-tengah kalian. Karena ruh Nabi kalian itu sama dengan Allahmu, omnipresent, maha hadir. Hanya bedanya, Nabimu tidak dapat melakukan apapun. Itu hanya rekaan kalian. Loh, kalau kami bukan rekaan, ini berisi kesaksian. Makanya izinkan saya lanjutkan. Pertanyaan kamu mengenai Roh Kudus. Itu belum selesai kan? Yo. Nah, oke, kita baca. Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Kita baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, kata Tuhan Yesus. Roh kebenaran, kamu baca dalam teks aslinya, itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu diberi gelar roh kebenaran, roh penghibur, roh kebijaksanaan. Ya, Yesus katakan apa? Yesus katakan apa? Ia akan memuliakan aku. Pahami ya, Yesus bilang Roh Kudus akan memuliakan dia. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan petunjuk kepada orang-orang termasuk saya, termasuk orang-orang lain yang bertobat. Itulah kuasa Roh Kudus. Yang secara tidak langsung menyatakan kemuliaan Yesus Kristus Putra Allah. Yang membawa kita kepada Sang Bapa. Itu pekerjaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Satu kesatuan. Keren kan? Konsepnya kalau kamu memahami secara komprehensif gak akan bingung. Ngerti nggak maksud saya? Oke. Yesus juga kalau kamu pertanyakan apa Yesus mengerjakan sesuatu karena dia utusan. Coba kamu baca di dalam ayat tadi Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Kau bayangkan kalau Yesus dan Bapa berbeda dalam derajat, bayangkan orang mana yang berani segala sesuatu yang Pak Prabowo punya, saya punya. Apa itu? Apakah ketika Pak Prabowo punya title presiden, saya juga punya? Apakah ketika Pak Prabowo punya penghormatan tertinggi sebagai panglima tertinggi, apakah saya juga punya seperti Pak Prabowo? Apakah ketika Pak Prabowo punya yang namanya beberapa privilege, apakah saya punya? Enggak. Itu maksudnya. Simple kan? Sederhana kan? Tapi Yesus yang kata kamu hanya utusan biasa, dia berani mengatakan apa yang Bapak punya, aku punya. Perhatikan, ketika Sang Bapa memiliki kemuliaan yang kata Islam, itulah Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa kalian menyembah Yesus? Harusnya kalian menyembah Bapa aja. Ketika kalian mengatakan demikian, yang patut disembah hanyalah Bapa, yang patut memiliki kemuliaan hanyalah Allah Bapa. Perhatikan, Yesus sudah ngomong, apa yang Bapa punya, aku punya. Ketika Sang Bapa memiliki kemuliaan, ketika Sang Bapa memiliki kekuasaan, ketika Sang Bapa memiliki kekekalan, Yesus mengatakan apa yang Bapa punya, aku punya. Berarti apakah ketika Sang Bapa memiliki kemuliaan, kekekalan, kekuasaan, Yesus juga memiliki itu.
As simple as that, ternyata memahami komprehensif Alkitab yang begitu luar biasa perkataan Yesus asli itu. Tinta merah tuh, kalau masih meragukan tinta merah tuh, kan Islam sukanya tinta merah, tinta merah, tinta merah. Coba aja cek di website Alkitab Sabda. Sengaja saya carinya yang tinta merah. Ya kan, kamu pakai laptop kan, kamu buka websitenya Alkitab Sabda bukan? Iya, beberapa sumber juga sih. Ya, beberapa sumber, salah satunya Alkitab Sabda bukan? Iya, iya. Ya, coba kamu cek Alkitab Sabda untuk memverifikasi. Jangan-jangan Joseph bohong. Coba buka Yohanes 16 ayat 15. Betul nggak tinta merah warnanya di situ? Warnanya merah. Yohanes 16 ayat Berapa? Yohanes 16 ayat 15. Alkitab Sabda. Mm-mm. Merah nggak warnanya? Saya tanya merah nggak warnanya? Jawabannya simple, iya atau tidak. Buruan, Iya, 1100. merah, merah di sini. Dengerin tuh, merah. Kenapa saya ngomong kayak gini buat orang Kristen yang nggak tahu? Beberapa waktu lalu, ya, dan ini selalu dibahas, katanya orang Islam itu suka dengan berita, dengan suatu seminar Jesus itu yang katanya kalau tinta merah itu perkataan asli Yesus, tinta hitam itu tambahan dari penulis. Kamu lihat, dia berani jujur. Yang saya bawakan tentang perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan apa yang Bapak punya, aku punya, itu tinta merah. Ya, itu tinta merah. Nah, coba yang tadi Yohanes 5 ayat 19, apa yang Bapak kerjakan, aku kerjakan. Yohanes 5 ayat 19. Tinta merah juga nggak? 5:19. Alkitab Sabda lagi yang kamu buka, websitenya harusnya sama. Ya, Apa? merah. Merah. Tuh, kurang apa Islam? Kamu bilang kan harus perkataan Yesus asli, itu perkataan Yesus asli itu. Jadi gini, paham nggak Bro Adriel? Saya kasih paham ya orang-orang Islam yang nggak otaknya masih lemot ya nangkepnya. Ketika kalian, ini sekaligus untuk menjawab apakah ada pengakuan Yesus Tuhan di dalam Alkitab, dengerin ya. Yesus kami, Tuhan Yesus kami tidak datang ke dunia dengan penuh dengan penuh haus akan pengakuan. Seolah-olah dia datang ke dunia, orang tidak mengenal dia. Jangan samakan kisah Yesus dengan nabi kamu atau ilah yang kamu sembah sekarang yang perlu diakui. Enggak, Yesus telah dikenal. Buktinya mana? Buktinya ketika kamu membaca Alkitab dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas, dalam Injil Yohanes, orang-orang yang taat akan hukum Taurat ketika mereka membaca nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama tentang cerita bahwa Mesias akan hadir, Mesias akan lahir, tanda-tandanya dari A sampai Z. Ketika mereka melihat Yesus, mereka tidak lagi meragukan Tuhan Yesus. Makanya salah satu contoh yang paling tegas kalau kamu lihat, salah satunya 3 orang Majus. Yang kamu lihat ibunya Yohanes Pembaptis, Elizabeth, saudarinya Maria yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kamu lihat dalam Alkitab itu adalah Simeon dan Hana yang melihat keselamatan yang ada di mata mereka ketika orang tua Tuhan Yesus, yaitu Santo Yosef dan Bunda Maria, mempersembahkan Tuhan Yesus di bait Allah. Simeon dan Hana, mereka yang sehari-harinya tinggal di bait Allah, mengerti hukum Taurat, membaca nubuatan-nubuatan kitab para nabi, mereka mengakui Yesus sebagai Mesias dan keselamatan itu. Jadi bukan lagi pertanyaannya mana pengakuan Yesus Tuhan ada di dalam Alkitab, no, never. Nggak akan instan seperti itu. Tadi sudah diberikan ayat-ayatnya, Bro Adriel pun sudah mulai paham. Tidak sesimpel itu. Maksud saya gini loh, nggak sesederhana itu ketika Yesus datang ke dunia tiba-tiba aku Tuhan sembah aku Tuhan sembah aku, kemana-mana dia bilang aku Tuhan. Enggak, budaya orang Yahudi nggak seperti itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus memberikan mukjizat, menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta, Anda harus tahu itu bentuk deklarasi Yesus adalah Tuhan loh. Jangan kamu pikir itu mukjizat biasa. Oh, itu nabi kami juga bisa. Never. Mana ada nabimu bisa menyembuhkan orang buta. Kalau kamu mengerti Perjanjian Lama, kalau kamu mengerti dan mengimani Taurat seperti yang kamu klaim, dalam hukum Taurat, dalam Perjanjian Lama, orang yang kena penyakit termasuk penyakit kusta itu adalah orang yang terkena kutuk Tuhan. Betul nggak orang Kristen? Kamu baca. Dan hanya Tuhan yang mampu membebaskan dan memulihkan kutuk itu. Maka ketika Yesus memulihkan itu, aku berkata kepadamu, tahirlah engkau, itu adalah bukti Yesus Tuhan. Karena memang hanya Tuhan yang mampu mentahirkan.
Kalau kamu mengerti memahami Alkitab Perjanjian Lama, kalau kamu berani mengklaim sudah baca. Jadi hal-hal yang menurut kamu itu bukanlah suatu hal yang penting, itulah salah satu bentuk yang namanya kronologis. Ya kan? Makanya orang Kristen sekali lagi jangan pernah insecure dengan iman Anda kalau Anda benar-benar memohon Roh Kudus untuk menuntun Anda. Ketika Anda berhadapan dengan orang-orang seperti mereka, Anda tidak usah kemudian pusing lagi. Ya, seperti itu. Ada lagi Bro Adriel yang mau dipertanyakan? Oke, itu kan tadi klaimnya Yesus sebagai Tuhan. Artinya nabi-nabi sebelum Yesus yang datang dari bangsa Israel juga menyembah Yesus gitu. Dalam hakikatnya sebagai firman Allah, anak manusia. Dalam nubuatan Nabi Daniel 7 ayat 13, 14, 15 kamu lihat di situ. Coba kamu bacakan sama kami. Musa berarti menyembah Yesus, Musa. Pelan-pelan dulu. Daniel coba buka. Gimana ya? Daniel 7 ayat 11 sampai dengan 15. Daniel 7 Ayat 11 sampai dengan 15. Ayat 13-nya kamu baca terlebih. Coba ayat 13-nya. Daniel 7 ayat 13. Coba kamu baca. 14-nya juga. ya nih udah dibuka nih. Ya, Daniel 7 ayat 13 sampai 14 kamu baca. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa Coba yang semangat bro, yang semangat untuk kamu buktikan semangatmu untuk membantah bahwa Yesus bukan Tuhan. Coba baca dari ulang, saya minta tolong. Bacanya semangat, bacanya yang keras supaya kami bisa mendengar suaramu. Aduh, ngantuk nih bro. Jangan ngantuk lah. Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Surat 7 ayat 14, lalu diberikan padanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Oke, kamu stay di layar laptop kamu sambil kamu juga sekarang perhatikan ayat yang saya bawakan. Ya, kamu jangan di-refresh, jangan kamu close tab yang kamu sedang baca itu di laptop kamu. Kamu baca Matius 24, sekarang perhatikan ayat saya. Itu Daniel 7 ayat 13 sampai 14 yang kamu baca itu adalah penglihatan Nabi Daniel. Nabi dalam Perjanjian Lama, nabi dari bangsa Israel. Kamu perhatikan di situ dia katakan apa? Aku terus melihat anak manusia. Perhatikan Tuhan Yesus bilang apa? Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus katakan dia akan datang dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Perhatikan, dalam kitab Daniel, kalau saya tidak salah dengarkan tadi, anak manusia yang dibawa di hadapan tahta yang lanjut usianya itu diberikan apa tadi bro? Diberikan kekuasaan, lalu diberikan apa lagi? Kemuliaan dan sebagai raja. Dan kemuliaan sebagai raja. Perhatikan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Kamu lihat, ketika anak manusia di dalam kitab Daniel diberikan raja, kemuliaan, kekuasaan, apa yang terjadi selanjutnya bro? Orang-orang akan sujud. Maka orang-orang mengabdi kepadanya, lalu kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Perhatikan, Yesus sendiri mengatakan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Kamu pikir apakah ketika bangsa Israel, tadi kan saya sudah kasih contoh, Simeon, orang Yahudi asli, nggak pernah mendengar Yesus mengaku dirinya Tuhan karena waktu itu Yesus masih balita. Simeon sudah tahu Yesus itu Mesias yang dijanjikan. Ini Tuhan Yesus mengatakan, oh ini nggak cuma sekali loh, BTW ini Matius 24. Ini Matius 24. Yesus pernah ngomong sebelumnya di dalam Matius 16, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-27.
Nih. Matius 16 ayat 27 baca. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Perhatikan loh, Yesus bilang sama seperti penglihatan Nabi Daniel. Luar biasa nggak? Nabi Daniel mengatakan bahwa anak manusia yang dibawa di hadapan tahta yang lanjut usianya itu diberikan kemuliaan. Perhatikan, Yesus menyatakan anak manusia datang dalam kemuliaan Bapaknya. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baca, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai apa? Raja. Dalam Kerajaannya. sama nggak nubuatan Nabi Daniel dengan perkataan Tuhan Yesus mengenai kedatangan kedua kalinya bahwa dia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya? Ya, sama nih. Sama. Kamu pikir emang bangsa Israel hanya mengikuti Musa? Kalau kamu bilang Musa tidak mengenal Yesus, kamu buka Keluaran 3 ayat 11 sampai dengan 14. Ayat 15 deh, sorry. Keluaran 3 ayat 11 sampai dengan 15 kalau kamu pertanyakan Musa. Itu Daniel ya. Keluaran 3 Ayat 11 sampai dengan 15. Kamu fokus di ayat 13 sampai dengan 14. Ayat 13 kamu baca, ayat 14 kamu baca. Kita fokus di situ. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Oke, sekarang saya mau supaya muka saya kelihatan di kamera. Saya minta hanya bantuan kamu. Karena saya sudah cukup dengan saya akan minta kejujuran kamu. Karena ini sudah klimaksnya. Musa di situ berkata kepada Allah, siapakah engkau, betul kan? Kemudian Allah mengatakan, aku adalah aku. Oke. Berkenankah kamu tambah tabs, add another tabs. Tabs yang itu nggak usah kamu close, add another tabs. Kamu type Exodus, ikuti perintah saya, instruksi saya. Exodus itu keluaran, Exodus, EX pakai X, Exodus. Ya, aman. 3 ayat titik 2, 13 sampai 14. Greek, kamu buka Greek, GREEK dalam bahasa Yunani. Ya, kau buka websitenya Bible Hub, kau buka. Wait. Ya, kita tunggu. Oke, udah nih. Ya, Exodus 3.2, 13, 14 Greek. Kamu sudah buka dalam website Bible Hub. Oke, Bible Hub, sorry. Kau baca ketika kamu, tapi paham bahasa ini ya, bahasa Inggris ya? Paham. Oke, kamu fokus di ayat 14. Ayat 14 kamu buka. Ayat 14-nya, ketika Tuhan Allah berbicara, aku adalah aku. Itu Greek ya? Greek kan? Ya. Greek. Nah, apa yang dikatakan di dalam Ya. I am who I am. Kamu buka Yunaninya apa di situ? Nggak apa-apa. Asher, Asher, itu bahasa Ibrani. Kamu buka yang Greek Yunaninya. Yang teks ini. Yunaninya. Ya, Yunani, Greek. Oh, yang di bawah berarti Vikol imperf. Bukan, itu itunya. Jenisnya kamu bukannya itu Ibrani. Greek Interlinear Bible, kamu ketik dulu, buka override dulu. Greek Interlinear Bible, Exodus 3, 13, 14. Bentar. Apa gua aja yang buka ini? Tapi nggak apa-apa biar kamu juga ini punya effort. 14 ya. Di sini sih keterangannya sih ada bahasa Inggris terus ada teks Ibrani. Ada Yunani. Ibrani di sini. Ya udah, kamu buka studylight.org aja. Studylight.org, Exodus 3:14.
Oh, Bible Hub nggak bisa Yunani ya, PL ya. Oh ya udah buka Studylight ORG aja. Studylight ORG Exodus 3:14. Oke, udah nih. Oke, udah ketemu. Exodus 3:14. Nah, kau buka ketika di situ dikatakan I am. Di situ apa? I-nya itu apa? I-nya apa? Kau baca I-nya itu apa diyunanikan? Ego bukan? Bentar. Sorry, bentar. Oh. Sudah? I am who I am. Iya. Ego Amy bukan? Dalam bahasa Yunani. Saya nggak minta bahasa Inggris. Kita tahu bahasa Inggris. Bahasa Yunani. Ego sum qui. Oh, kamu buka bahasa Latin. Gini deh, saya aja yang bukan. Gak Saya boleh bro, di saya bro. Nggak apa-apa, saya bukakan websitenya Studylight ORG. Saya nggak tahu kamu udah buka apa belum nih. Studylight ORG ya. Nih, kamu buka. Exodus 3:14 di sini dikatakan apa? Kai eipen o theos pros ego eimi. Ini Keluaran 3:14. Jadi ketika dikatakan aku adalah aku, bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Ini perkataan Musa. Ini perkataan Allah yang dituliskan oleh Musa ketika Tuhan Allah mengenalkan dirinya. Setuju ya? Dituliskan demikian. Oke, sekarang kita buka dalam Yohanes. Kamu buka dalam teks aslinya sambil kamu buka add another tabs lagi. Kamu buka Yohanes 8 ayat 58 untuk teks bahasa Indonesia. Saya bukakan yang Greek-nya. Nih. Ini yang Abraham, sebelum Abraham itu ada, bukan? Yes. Perhatikan, tidak hanya sesimpel dan sederhana itu ketika Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Perhatikan nih, lihat. Kamu sambil lihat yang saya tampilkan di layar, ini bahasa Yunaninya. Kamu perhatikan. Lihat, Jesus said to them, truly, truly, ya, amen, amen. Perhatikan, bentar, ini agak ngeblur ya. Nah, amen, amen, lego. Perhatikan di sini dikatakan, I say to you, before Abraham was. Lihat kata Tuhan Yesus apa? I am. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ego eimi. Ego eimi. Sama kan yang dikatakan Tuhan Allah dalam perjanjian lama pada Musa? Oke, kurang. Kita bukakan lagi Yohanes 11 ayat 25. Coba saya bukakan. Saya juga masih penasaran ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup. Coba. Yohanes berapa? Yohanes 11 ayat 25. Apakah dia juga memakai ego eimi? Setahu saya harusnya pakai ya. I am, karena dia mengatakan I am. Nah, lihat Yesus berbicara apa? Nih. Epen aute o Yesus ego eimi. I am the resurrection and the life. Tuh. Nih. Jadi ketika apakah Musa juga menyembah Yesus? Ketika Tuhan Allah menyatakan aku adalah aku, ego eimi, Yesus menyatakan ego eimi. Jangan kamu pikir, oh itu hanya kata-kata biasa, enggak. Kamu lihat, apa yang terjadi dalam Yohanes 8 dari 58 ketika Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Apa yang diberikan orang Yahudi, reaksi apa? Apakah mereka biasa saja? Ketika dilempar orang batu kan dia. Dilempar batu. Harusnya ketika Anda mengaku, orang Islam mengaku orang Yahudi sama seperti kami, kamu paham dong harusnya kenapa orang Yahudi marah sama Yesus. Kalau Islam kan biasa, kalau kita bawakan ayat ini, Islam akan bilang, wah biasa aja tuh, sebelum Abraham ada aku sudah ada, kan emang Yesus diciptakan. Loh, kalau memang pemahaman seperti itu harusnya orang Yahudi juga berpikir sama aja. Kenapa orang Yahudi sampai harus melempar batu? Enggak, Yesus bukannya lagi minta dilempar batu. Sesudah mereka mendengarkan Yesus mereka berkata demikian, yang bikin mereka naik pitam adalah ketika Yesus menggunakan frasa ego eimi. Atau dalam bahasa Ibrani yang tadi kamu sempat bacakan, eye asher eye. Itu nama Tuhan dalam perjanjian lama. Itu pernyataan Allah ketika bangsa Israel meminta kepada Musa untuk diperkenalkan Tuhan Allah itu. Di dalam Keluaran 3:13 kan Musa berkata, tetapi siapakah engkau?
ketika bangsa Israel menanyakan. Lalu Musa diberikan jawaban oleh Tuhan Allah. Ego eimi, aku adalah aku. Kamu baca dalam perjanjian lama, nggak ada nabi-nabi yang mengatakan aku adalah aku, bahkan sampai dengan Yohanes Pembaptis, sang perintis, sebelum akhirnya Yesus menyatakan dirinya, nggak pernah mengatakan ego eimi. Hanya Yesus. Kamu baca dalam teks asli, kamu kebet dalam perjanjian lama, dalam kalau bahasa Ibraninya eye asher eye, bahasa Yunaninya ego eimi, kamu buka misalkan perjanjian lama, kamu mentoknya di bahasa Ibrani. Ada nggak bahasa Ibrani misalkan Raja Salomo mengatakan ego eimi, eye asher eye, Raja Daud, Ayub, nggak pernah. Daniel, nggak pernah. Itu hanya Tuhan Yesus. Makanya itu bentuk sakral, kata sakral. Makanya itu menjadi salah satu alasan orang Yahudi hendak melempari Yesus. Karena dia menyatakan dirinya sebagai Allah itu sendiri ketika dia mengatakan, before Abraham was, I am. Amen, amen, lego, truly, truly, sungguh aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, aku sudah ada, ego ini. Itu bentuk loh dalam perjanjian lama Yesus sudah dikenal. Kenapa banyak orang yang masih bingung ketika Musa berbicara kepada Tuhan Allah di perjanjian lama? Ya, jadi makanya ketika kedatangan Yesus ke dunia, dia bukan lagi minta disembah. Dia sudah mendapatkan penyembahan, kemuliaan, dan kehormatan. Sekalipun ada skenario ketika Yesus datang, tidak ada lagi yang menyembah dan menghormati dia, ketuhanan dan atributnya tidak akan pernah berpengaruh. Paham? Itulah kenapa saya sering bilang sama teman-teman Islam, tolong pertanyaannya berkembang. Jangan nanya hal yang sama berulang-ulang. Jawabannya banyak di ayat Alkitab. Ya. Begitu Bro Adriel. Itu tuh kamu tanya Musa udah menjawab. Daniel sudah menjawab. Kurang Ayub loh. Ayub bahkan yang dari tadi saya sebut, Ayub pun dalam kitabnya menuliskan, tetapi aku tahu penebusku bangkit. Coba sekarang saya tanya, kalau dikatakan penebus bangsa Israel itu bukanlah manusia, sekarang saya tanya, siapakah yang bangkit selain daripada Yesus Kristus di hadapan bangsa Israel, sesuai dengan nubuatan para nabi, disejajarkan dengan nabi-nabi lain, nabi-nabi besar seperti Yesaya yang memberikan nubuatan tentang Mesias yang menderita. Lalu kemudian Ayub menyatakan, aku tahu penebusku hidup dan bangkit seperti dari debu. Itu sudah jelas loh, Ayub membicarakan tentang penebus yang adalah manusia. Kenapa? Karena dalam Kejadian 3 yang kita rayakan kemarin Rabu Abu, dari debu dan kamu akan kembali jadi debu. Ketika Ayub menyatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup seperti dari dalam debu, yang Ayub katakan itu bukanlah suatu bangsa, manusia secara spesifik, karena Ayub menyebutkan debu. Itulah esensi kita. Makanya yang Ayub bicarakan, nubuatan itu berbicara tentang Mesias. Siapa Mesias? Manusia yang pernah bangkit selain daripada Yesus Kristus sendiri. Ya, sudah terjawab tuh, banyak tuh ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, pembuktiannya sudah bukan lagi satu orang. Udah Musa, Daniel, Mazmur, bahkan Raja Daud juga memberitakan tentang nubuatan Yesus. Ya. Ada lagi bro yang mau ditanya? Oke, sip, so far aman sih, udah cukup menjawab. Thank you ya. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati ya. Shalom, shalom. Yuk. Ada nggak gue paksa-paksa dia? Ada nggak gue marah-marahin dia? Nggak ada kan? Islam, lihat. Ya, jangan kemudian hanya memframing Joseph begini-begini tentang Islam. Dia Islam dan dia mengaku dia Islam. Dia sempat tidak percaya, denial, tapi saya tetap berusaha untuk memberikan jawaban. Dan begitulah seharusnya cara diskusi. Kalau memang tidak ada dalil bantahan, tidak ada ayat bantahan, tidak ada argumentasi yang disertai data yang valid tentang bantahan, dia nggak akan menolak, nerima kan? Dia mengakui dengan mulutnya, oke, so far aman sih, sudah terjawab semuanya tuh. Perhatikan, saya lagi nggak berbicara kebetan saya, nggak. Maksudnya kita harus sama-sama menunjukkan bagaimana diskusi. Kalau kalian nggak mau dibilang SDM rendah, ini bukan soal masalah lintas agama ya teman-teman ya. Saya suka melihat komentar orang-orang sok merasa bahwa kemajuan itu diukur dari bagaimana suatu bangsa itu membicarakan sesuatu, misalkan mengkomparasikan gimana mau maju, kita masih ngomongin agama. Lah, kamu ini aneh.
kalian menjadi agama mayoritas yang selama ini menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ketika ada orang seperti saya membicarakan tentang keselamatan, kalian bilang tidak maju, standar ganda, ya. Jadi kalau misalkan mau membicarakan ke agama itu tidak menjadi tolak ukur, ya. Bahkan kalau boleh saya sejujur, orang-orang yang maju itu orang-orang yang mengedepankan nilai-nilai agama, nilai-nilai iman, apalagi di dalam Kristus. Tidak ada kegelapan. Ya, begitu. Jadi sekali lagi mohon izin teman-teman yang Islam terutama. Kalau berdiskusi seperti itu. Saya nggak melarang kalian nggak percaya. Tadi dia nggak percaya, apakah saya omelin? Kamu harus percaya, kamu harus percaya. Kalau nggak percaya, saya ngomong enggak. Saya tambahin dalil-dalilnya. Itu kewajiban saya. Kewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan keselamatan. Tetapi bukan untuk memaksakan kamu kemudian menjadi percaya dan dibaptis. Itu urusan kamu sendiri, pribadimu sendiri dengan kehendak bebas dan free will. Ya, begitu. Segala kemuliaan untuk Tuhan, teman-teman. Saya jadi takutnya ada pihak-pihak yang kemudian menarasikan saya haus pujian. Enggak ya. Saya tidak ingin supaya teman-teman memuji saya berlebihan. Apa yang saya punya adalah karunia dari Tuhan dan saya percaya semua setiap dari kita diberikan karunia itu. Ya. Hai. Shalom.